Halo sahabat Odi, selamat datang di video pembelajaran Corrective Action and Preventive Action atau KAPA dalam proses sertifikasi cara distribusi obat yang baik. Video ini akan membantu sahabat Odi memahami langkah-langkah penting untuk menyusun KAPA setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi CDOB. KAPA merupakan kependekan dari Corrective Actions, Preventive Actions. Corrective actions atau tindakan perbaikan adalah langkah yang diambil untuk mengatasi masalah sudah terjadi. Sementara preventive actions atau tindakan pencegahan adalah langkah proaktif untuk memastikan masalah yang sama tidak terjadi lagi di masa depan. Agar KAPA dapat diterapkan secara efektif, terdapat syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dapat diterima, yaitu mengatasi ketidaksesuaian hingga ke akar masalah atau root cause-nya. Kedua, sesuai persyaratan, yaitu KAPA disusun berdasarkan dengan persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, dapat diimplementasikan, yaitu KAPA yang disusun sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta logis. Berikut ini adalah contoh form KAPA sebagai tools internal PBF dalam memantau KAPA hasil temuan setelah dilakukan pemeriksaan sertifikasi CDOB. Form ini dirancang dalam bentuk matriks untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses KAPA terdokumentasi dengan jelas dan terstruktur. Berikut adalah contoh matriks pemenuhan KAPA terkait temuan mutasi obat yang tidak dicatat secara tertib. Contoh temuan dan observasi mutasi obat, terutama nomor base dan expired date, tidak dicatat secara tertib pada kartu stok manual atau elektronik. Gap analisisnya atau root cause-nya adalah pencatatan mutasi obat yang tercantum pada SOP belum mencakup informasi nomor base dan expired date. Yang kedua, belum semua petugas gudang menerima sosialisasi SOP. Oleh karena itu, tindakan perbaikan dan pencegahannya adalah mencatat mutasi obat termasuk informasi nomor base dan expired date pada kartu stok manual atau elektronik dengan tertib. Yang kedua, melakukan review dan revisi SOP terkait dengan menambahkan klausul informasi nomor base dan expired date obat. Yang ketiga adalah melakukan sosialisasi SOP kepada petugas terkait. KAPA tersebut dapat diinput ke dalam aplikasi sertifikasi CDOB. Caranya yaitu login ke aplikasi sertifikasi cdob.pom.go.id menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Pada laman dashboard, silakan memilih folder permintaan KAPA seperti berikut ini. Setelah itu, sahabat Odi akan melihat tampilan daftar KAPA seperti tampak di layar. Pada 3 kolom paling atas terdapat informasi proses KAPA, yaitu KAPA ke-1 atau ke-2, waktu pemenuhan KAPA dengan timeline yang dihitung mundur, dan jumlah temuan dari pengajuan sertifikasi tersebut. Lalu, untuk setiap butir temuan yang belum sesuai dapat langsung diisikan pada kolom tersebut, dimulai dari narasi root cause, perbaikan, dan pencegahan sesuai dengan KAPA yang telah dibuat pada forum KAPA. Lampiran atau attachment dapat berupa file PDF, Word, Excel, atau file yang dikompres dengan ukuran maksimal 5 MB. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, terdapat batas maksimal pemenuhan KAPA, yaitu 2 kali 40 hari kerja. Artinya, PBF diberikan kesempatan 2 kali untuk memenuhi KAPA dengan timeline 40 hari kerja untuk setiap kesempatan. Jika melebihi jangka waktu tersebut, permohonan akan ditolak secara otomatis dan PBF harus melakukan pengajuan ulang. Untuk menghindari adanya penolakan tersebut, kami memberikan layanan konsultasi dan pendampingan sebagai bentuk asistensi regulatori.
Salah satunya adalah Desk KAPA. Kami hadir untuk memastikan setiap proses pemenuhan KAPA berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pendampingan dalam bentuk Desk KAPA setiap bulan terhadap PBF yang sedang dalam proses pemenuhan KAPA kedua. Desk KAPA dilakukan secara luring atau daring atau dapat dilakukan melalui aplikasi dengan sistem simpan draft. Dengan adanya panduan KAPA ini, kami berharap PBF dapat lebih memahami dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan secara efektif, sehingga waktu penyelesaian KAPA dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat ODI yang sedang melakukan proses pengajuan sertifikasi CDOB.